Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuh Junaidi dengan NIM 1816040059. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang proposal penelitian saya yang berjudul Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Studi kasus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk melengkapi salah satu tugas saya pada mata kuliah metodologi penelitian yang dibimbing oleh dosen saya yaitu Ibu Devi Yulia Rahmi. Kepada Ibu Devi Yulia Rahmi, dipersilakan untuk menyaksikan video presentasi saya. Bu, saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Studi kasus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, disusun oleh saya sendiri yaitu Nuh Junaidi dengan NIM 1816040059. Dalam proposal penelitian ini ada 3 bab yang saya bahas. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Bab 2, kajian pustaka. Dan bab 3, metodologi penelitian. Yang akan saya bahas dulu yaitu bab 1. Pendahuluan. Pendahuluan berisi poin-poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, batasan masalah. Yang kelima, manfaat penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang latar belakang. Pemerintah Indonesia untuk mematuhi kebutuhan pengeluarannya membutuhkan sumber dana yang pasti tiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non-pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non-pajak diperoleh pemerintah dari retribusi keuntungan BUMN atau BUMD, denda dan sita sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah PPN dan PPNBM. Bea materai, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan PPH-TB. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak yang tergolong dalam fungsi budgeteer, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Pajak penghasilan diambil dari pegawai atau pejabat negara maupun swasta yang dikenakan atas pajak penghasilan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Dalam undang-undang PPH mengatur pajak atas penghasilan laba yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan undang-undang. PPH juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan. Kutipan dari Alamsyah 2012. Salah satu undang-undang perpajakan yang telah diperbarui oleh Indonesia adalah Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang berlokasi di Jalan Haji Agus Salim Painan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 2651. Dalam melakukan perhitungan PPH Pasal 21, terutang bagi gaji pegawai dituntut mempunyai keahlian dan pengetahuan dan melakukan kewajiban perpajakannya. Berlaku Peraturan Nomor 16 Pajak 2016 menjadi pedoman penting dalam menghitung
PPh pasal 21 atas pegawai yang bekerja agar dalam melakukan kewajiban perpajakannya tidak menimbulkan kesalahan dan perhitungan yang nantinya dapat merugikan negara atas pajak yang terhutang akan menjadi sumber pendapatan negara. Selanjutnya, poin B, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perhitungan PPh pasal 21 terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam 1 tahun pajak telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 16 PJ/2016. C. Tujuan penelitian sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhutang atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam 1 tahun pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 16/PJ/2016. Selanjutnya, batasan masalah. Agar penelitian ini tidak meluas, maka peneliti memfokuskan perhitungan untuk 2 pegawai tetap berdasarkan jenis penghasilan yang bersifat teratur. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap, peneliti memfokuskan untuk perhitungan jenis penghasilan yang dibayarkan secara bulanan. Dan untuk bukan pegawai, peneliti memfokuskan untuk perhitungan berdasarkan jenis penghasilan berupa imbalan jasa yang bersifat berkesinambungan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan yaitu 1. Secara teoritis. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi kajian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan topik penelitian ini, serta memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, pemahaman dalam materi akuntansi perpajakan, khususnya mengenai pajak penghasilan PPh pasal 21 terhadap pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. 2. Secara praktis, bagi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, peneliti ini diharapkan menambah kepustakaan dalam bidang peneliti perpajakan dan referensi untuk peneliti selanjutnya. Dan selanjutnya, bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, penelitian ini diharapkan atas penelitian yang dilakukan peneliti dapat memberikan evaluasi mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Poin dalam bab 2 ini yaitu yang pertama, landasan teori, yang kedua, tinjauan penelitian terdahulu, yang ketiga, kerangka konseptual. Pembahasan pertama dalam bab 2 yaitu landasan teori. 1. Pajak. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk saving yang merupakan sumber utama untuk pembiayaan public investment. 2. Penghasilan. Menurut TM Books tahun 2015 halaman 2, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 3. PPh atau pajak penghasilan. Poin pertama, pengertian PPh. Pengertian PPh menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 16 PJ 2016 pasal 1 ayat 2 dan 3 dan pajak penghasilan menurut TM Books tahun 2015 halaman 2.
Selanjutnya, subjek pajak. Subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 sampai 4 adalah 1. Orang pribadi. 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 3. Badan. 4. Bentuk usaha tetap. 5. Subjek pajak dalam negeri. 6. Subjek pajak luar negeri. Selanjutnya, yang tidak termasuk subjek pajak. Yang tidak termasuk subjek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 adalah A. Kantor perwakilan negara asing. B. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain. C. Organisasi-organisasi internasional. D. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Selanjutnya, objek pajak. Objek pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1. Yang selanjutnya tidak termasuk objek pajak. Tidak termasuk dalam objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 3. Selanjutnya, pajak penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21. Pengertian PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 PJ 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 dan atau pajak penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi pada Pasal 1 Ayat 2 adalah PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehingga dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, pemotong PPh Pasal 21. Pemotong PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 PJ 2016 Pasal 2. Selanjutnya, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 1 terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 PJ 2016 Pasal 3 adalah orang pribadi. Selanjutnya, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 PJ 2016 Pasal 5. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 ini terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 PJ 2016 Pasal 9. Perhitungan PPh Pasal 21. Dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 terdapat komponen-komponen perhitungan yang perlu diperhatikan menurut Octavia 2019 halaman 26, yaitu 1. Penghasilan bruto. 2. Pengurang penghasilan bruto. 3. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. 4. Penghasilan kena pajak atau PKP. 5. Pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai. A. Pegawai tetap. Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan, komisaris, dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu, yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Pegawai tidak tetap. Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Bukan pegawai orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan
perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Selanjutnya, tinjauan penelitian terdahulu. Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah ada beberapa penelitian terdahulu seperti tabel di bawah ini. Di makalah ada 15 tinjauan penelitian terdahulu. Di sini saya hanya mengambil 2, yaitu yang pertama, nama peneliti dan tahunnya yaitu Ahmad Najiyullah tahun 2010. Judul penelitiannya Analisis Penerapan Perhitungan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Hikarta Pratama. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana perhitungan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 pada PT Hikarta Pratama sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Variabel yang digunakan yaitu perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh Pasal 21 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Hasil penelitiannya, analisis perhitungan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawan tetap di PT Hikarta Pratama adalah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 26 Tahun 2008. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dibahas yaitu sama-sama meneliti PPh Pasal 21 pada karyawan atau pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan dan instansi. Perbedaannya, variabel penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian. Yang kedua, nama peneliti atau tahun yaitu Arja Sajiarto tahun 2006. Judul penelitian Variasi Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana cara melakukan perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap untuk variabel yang digunakan, variasi perhitungan penyetoran dan PPh Pasal 21. Hasil penelitian dalam melakukan perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 yang bagi pegawai tetap untuk menghindari lebih. Persamaannya, sama-sama meneliti PPh Pasal 21 pada karyawan atau pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan atau instansi. Perbedaannya, variabel penelitian dan subjek penelitian. Selanjutnya, C. Kerangka konseptual. Metodologi bab 3, metodologi penelitian. Hal yang dibahas dalam bab 3 yaitu A. Desain penelitian, B. Variabel penelitian, C. Jenis, sumber dan teknik pengumpulan data, D. Teknik pengambilan sampel, D. Teknik analisis data. Pembahasan pertama yaitu desain penelitian. 1. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai yang bekerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, Jalan Haji Agus Salim Painan, Empek Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 terhadap data pembayaran pajak pada tahun 2019 atau 2020. 2.
penelitian. Jenis penelitian dilakukan adalah studi kasus. Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian yang metode atau pendekatan studi kasus atau case study. Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Lebih lanjut, studi kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisasi dengan baik. Kutipan dari Sumarni tahun 2006 halaman 49. Selanjutnya B. Variabel penelitian. 1. Variabel independen atau variabel bebas. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah daftar pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai, dan daftar gaji pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan selama tahun 2019 atau 2020. 2. Variabel yang digunakan yaitu variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, dan variabel terikat pada penelitian ini yaitu perhitungan PPh pasal 21 terhadap gaji pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan tahun 2019 atau 2020. Selanjutnya, jenis sumber dan teknik pengumpulan data. 1. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut. A. Data primer. B. Data sekunder. 2. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu A. Wawancara. B. Dokumentasi. C. Studi kepustakaan. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Ada 2 teknik pengambilan sampel pada penelitian ini. Yang pertama yaitu populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang tetapi juga objek benda alam yang lain. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, yaitu 85 orang. 2. Tekniknya yaitu sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel digunakan adalah sampling purposive. Menurut Sugiono tahun 2017 halaman 144, sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jumlah pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan terdapat 85 orang, terdiri dari 81 pegawai tetap, 2 orang pegawai tidak tetap, dan 2 orang bukan pegawai. Berdasarkan sastra atau kedudukan yang dipilih berdasarkan jenis kelamin di beberapa bidang yang ada. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap dan bukan pegawai tidak dilakukan penerapan sampel karena jumlah pegawai sudah mewakili untuk dijadikan subjek penelitian. Selanjutnya,
Teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis meliputi 3 tahap, yaitu 1. Tahap perhitungan kembali PPh pasal 21. Melakukan perhitungan kembali PPh pasal 21 atas gaji pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016. Tahap pertandingan PPh pasal 21 Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan dengan perhitungan peneliti sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016. Tahap kesimpulan. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan komponen-komponen perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Kesimpulan yang diambil oleh penulis dilihat dari kesesuaian atau ketidaksesuaian untuk masing-masing komponen perhitungan pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya tutup dengan baca.